Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan kita, dengan timnya Working Series tentunya. Nah, kali ini saya mau berbagi sedikit ya mengenai beberapa masalah ya yang beredar di para pelanggan ya, mengenai mano yang terbang ya. Terus ada lagi banyaknya kejadian PCP meledak ya. Nah, dan kebanyakan PCP yang meledak itu rata-rata yang menggunakan sistem drat seperti ini ya. Nah, sebenarnya enggak semua konstruksi drat itu berbahaya ya atau bisa meledak ya. Nah, asalkan dalam proses pembuatannya itu harus cermat dan juga presisi ya. Nah, seperti contoh unit ini yang saat ini kita servis ya. Ini unit taktikal ya. Ini taktikal predator ya. Nah, ini ada servisan ya, kiriman. Nah, ini juga cukup berbahaya ya. Standarnya untuk drat PCP atau drat bagian belakangnya ya, dratnya ini itu harusnya paling tidak itu 25 mili ya, 2,5 cm ya atau 25 mili ya. Nah, itu. Jadi kalau ini terlalu pendek itu juga berbahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu tripnya atau ukuran dratnya ya. Nah, ukuran dratnya itu harusnya minimal itu di 15 ya. Nah, ini yang saya buka ini hanya 1,25 ya. Nah, ini terlalu lembut. Nah, ini juga berbahaya. Apalagi ini terlalu pendek ya. Ini hanya 20 mili ya, atau 2 cm. Nah, ini kurang panjang sebenarnya. Nah, terus ini juga terlalu lembut. Nah, yang seperti ini itu yang rawan. Nah, ini yang rawan lepas ya. Nah, jadi ini ketika disiangin tinggi ini rawan lepas. Karena kenapa? Dratnya terlalu halus ya. Nah, ini apabila tidak presisi, nah ini akan sangat rawan lepas. Nah, sama halnya dengan yang 15, kalau nggak presisi juga rawan lepas. Nah, itu. Jadi penyebab utamanya kenapa ini sering pecah lepas ya. Nah, itu dari ininya Mas. Dari dratnya ini. Tripnya ini terlalu dangkal atau terlalu kecil ya. Minimal biasanya itu 1,5 untuk tripnya. Ini hanya 1,25. Terus panjangnya itu minimal 25 mili ya, atau 2,5 cm. Kalau yang bagus itu 3 cm atau 30 mili. Nah, itu untuk masalah kenapa banyaknya pecah atau lepas ya. Nah, kalau pecah itu biasanya disebabkan ya ini terlalu tipis, itu bisa. Ini juga cowaan sekat dratnya itu terlalu dalam, itu bisa juga. Nah, terus yang kedua masalah mano lepas ya. Nah, itu banyak yang komen di video kita yang tes 6000 PSI itu, Mas, nanti kalau manonya lepas gimana? Nah, ternyata setelah saya lihat itu memang banyak kejadian mano lepas. Nah, itu kenapa manonya bisa lepas? Nah, Pak sini Mas. Salah satu contohnya ini Mas, saya nemu Mas. Ini bisa berakibat mano lepas ini kalau untuk tekanan tinggi Mas, seperti ini. Karena kenapa? Ini sealnya itu di sini Mas. Nah, sealnya itu di sini, tidak ada di ujung sini atau di dalamnya. Seharusnya dia itu dikasih teflon dalamnya Mas, harusnya. Jadi di dalam paling bawahnya itu teflon atau seal. Jadi udara itu tidak ada yang melewati drat. Dia ini besarnya hanya sejarum. Jadi daya tekannya itu akan kecil seperti itu. Nah, kalau seperti ini yang nahan itu seal ini Mas, di ujung sini. Jadi angin yang nekan akan semakin banyak seperti itu. Nah, ini berakibat ini bisa lepas manonya, apalagi dengan sering dibuka, ditutup, dilepas, dibuka. Nah, ini kan sebenarnya kan nggak begitu persisi. Nah, longgar. Nah, ini bisa berakibat bisa lepas seperti itu. Karena ini juga nggak nempel langsung di permukaan, masih ada rongganya, angin di situ akan mendorong seperti itu. Itu yang mengapa
mano lepas. Nah itu mas. Jadi kalau konstruksinya pas ya, semisal ini di bawahnya atau di sela ini dengan ini itu dikasih teflon atau seal, dia akan rapat. Nah udara yang mendorong pun akan minim karena lubangnya kecil. Nah itu. Nah oke, saya kira itu aja mas ya. Nah jadi seperti itu mas. Nah, mengapa PCP bisa lepas manonya terbang? Itu dikarenakan itu tadi ya. Terus kalau lepas jeratnya ini atau pecah, itu dikarenakan jeratnya ini terlalu halus atau terlalu pendek dan juga tidak presisi. Itu. Kalau yang pecah pipanya itu biasanya terlalu tipis atau melebihi kapasitas yang disarankan. Tapi perlu diingat, enggak semua unit dengan konstruksi jerat itu jelek. Nah, atau dengan sistem yang baut atau itu semuanya bagus, itu enggak. Kembali ke pengrajinnya atau produsennya. Nah, makanya kalau untuk teman-teman yang beli unit seperti ini, setelah Anda beli, alangkah baiknya Anda cek dulu. Jadi jangan Anda telan mentah-mentah kata-kata reseller. Karena reseller itu kebanyakan ya hanya mengutamakan untung ya, dan tapi enggak semua reseller ya. Cuman pada dasarnya seperti itu. Jadi semisal konstruksinya kurang bagus, tapi untuk gimana caranya supaya lebih laku ya, tahu sendirilah gimana dunia persalesan. Nah seperti itu. Nah video ini saya buat tanpa mengurangi ya kepercayaan pelanggan untuk produsen unit ya. Tapi video ini saya buat untuk edukasi teman-teman supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Makanya bijak dalam membeli ya. Intinya ada harga, ada rupa. Kalau mau harganya murah tapi bagus, itu kemungkinan besar sangat minim. Nah itu. Oke, saya akhiri, cukup sekian dulu. Karena kalau untuk servis unit seperti ini sudah banyak ya teman-teman yang bikin videonya. Saya rasa cukup mudah kalau servis unitnya seperti ini. Jadi nggak perlu kita bikin. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.